Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Bersama saya Ruslan Ridwan, SMA Negeri 2 Buai Pemaca. Saya Elmi Perwita dari UPT SDN 01 Buai Pemaca. Saya Letitia Heriante dari UPT SMP Negeri 01 Buai Pemaca. Saya Herlina dari UPT SDN 15 Muara 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Leti, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Herlina. Oke, saya dengar nih Ibu mau praktik coaching ya sama Bu Elmi. Iya Bu, rencananya Bu Elmi itu mau berbicara ngobrol sama saya coaching karena dia ada permasalahan di kelasnya. Oke, saya mau izin nih Bu, mau observasi. Iya boleh Bu. Coaching Ibu. Apa ya Bu? Boleh dengan senang hati Bu Herlina. Jadi sebelumnya nih Bu, sebelum proses coaching ini, saya ingin sedikit mendiskusikan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu nantinya tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada proses observasi ini. Baik Bu. Oke. Nanti pada proses coaching ini saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nanti, dan juga apakah Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Elmi sebagai coaching, dan juga bagaimana coaching itu merespon dan juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa juga Bu, nanti pada saat proses coaching untuk menerapkan prinsip coaching Bu. Oh itu iya Bu. 3 itu ya Bu ya, Iya. kemitraan, kemudian itu proses aktif, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Oke. Nah untuk yang pertama ini Bu, kompetensi yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini apa ya Bu? Jadi Bu, untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Elmi hari ini, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang pertama adalah present atau kesadaran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif atau menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Elmi, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan bermakna atau berbobot Bu. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa Bu? Kayaknya saya akan mengambil 2 kompetensi Bu. Yang pertama yang lebih saya ambil spesifiknya yaitu saya bisa mendengar aktif atau menyimak, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna kepada Ibu Elmi. Oke, untuk pertanyaan yang terakhirnya nih Bu, indikator yang ingin Ibu capai pada saat proses coaching ini apa Bu? Indikator yang ingin saya harapkan dari kegiatan coaching ini, saya ingin coach saya yaitu Ibu Elmi bisa menemukan solusi atas masalah yang ia hadapi, dan dia juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke, sepertinya itu sudah siap sekali ya Bu untuk Insya Allah coaching. Bu Herlina. Oke, saya izin untuk mengamati ya Bu ya. Boleh, silakan Ibu. Ibu janji sama Bu Elmi jam berapa Bu? Ya sebentar lagi kayaknya Ibu Elmi datang Bu. Kita tunggu aja. Iya Bu. Kita tunggu. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Duduk Bu. Ibu Elmi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu semua gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Ibu, agar kita selalu bisa mendampingi siswa-siswa kita dalam kegiatan pembelajaran. Oke, Ibu Elmi, kabarnya mau ngobrol nih, mau coaching kita hari ini ya? Iya nih Bu, jadi saya itu mempunyai permasalahan Bu ya.
terutama di kelas saya nih Bu. Jadi saya itu punya satu murid Bu ya. Dia itu dari pengamatan saya dia tuh punya masalah gitu loh Bu. Jadi seperti punya banyak beban, dia tuh sering melamun, sehingga tidak aktif dalam pembelajaran saya Bu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dia ini kurang nyaman dan kurang bahagia ketika dalam pembelajaran saya Bu. Oh begitu. Jadi ibu ingin membicarakan tentang murid ibu yang kurang bahagia ya Bu ya Iya, saat Bu. mengikuti pelajaran di kelas. Ya, jadi kondisinya memang seperti anak tersebut apa ya, dari raut wajahnya saja sudah terlihat seperti banyak beban Bu. Sikapnya saja berbeda dengan teman-teman yang lainnya, sehingga anak tersebut itu terpengaruh dalam pembelajarannya, tidak aktif, jadi tidak aktif begitu Bu. Oke, begitu ya Bu ceritanya. Nah, dari cerita kita ini Bu, kira-kira menurut Ibu Elmi, apa sih yang ingin Ibu Elmi peroleh dari kegiatan kita coaching ini? Saya berharap Bu ya, saya ingin membantu anak tersebut Bu, ya setidaknya bisa lebih nyaman dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran saya khususnya Bu ya, biar bisa berbaur dengan teman-temannya dengan rasa nyaman dan bahagia Bu. Subhanallah, mulia sekali ya hati Ibu Elmi ini. Ya, jadi dengan demikian proses pembelajaran yang di kelas juga bisa menjadi lebih menyenangkan ya Bu. Nah, menurut Ibu Elmi nih, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang seperti apa ya Bu Elmi? Jadi menurut saya Bu, pembelajaran yang menyenangkan itu ketika anak bisa fokus dalam menerima pembelajaran. Selain itu juga murid tersebut bisa nyaman Bu dalam melakukan kegiatan selama proses pembelajaran saya khususnya Bu. Seperti itu. Baik, benar sekali yang Ibu sampaikan. Saya pun juga setuju dengan pendapat Ibu Elmi. Jadi menurut Ibu, murid yang bahagia itu yang bisa fokus ya Bu mengikuti Iya, Bu. kegiatan pelajaran kita di kelas. Oke, jadi kalau dari pengamatan itu Ibu tersebut, kalau kita ngomongin skala soal bahagia nih Bu ya, antara skala 0 sampai 10, kira-kira murid Ibu tadi yang bermasalah tadi ada di skala berapa Bu? Kalau menurut pengamatan saya Bu ya, anak tersebut masih berada di level 5 Bu. Melihat kondisinya iya, ya, Bu. mengkhawatirkan sekali ya Bu Iya, ya. Bu. Iya. Oke Ibu, sekarang kita melihat bahwa murid Ibu itu ada di level 5. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan atau harapkan? Kira-kira peningkatan level berapa anak Ibu tersebut nanti setelah kita melakukan coaching ini? Kalau saya sih Bu ya, inginnya itu anak tersebut bisa di level 8 Bu, karena menurut saya di level 8 itu sudah bagus Bu melihat kondisi anaknya. Iya, jadi kalau di level 8 sudah tampak bahagia lah Mas. Iya, Bu, ya benar Bu ya. sekali, Bu. Oke, nah jadi menurut Ibu apa nih Bu yang bisa kita lakukan agar siswa tadi bisa mendapatkan level tersebut atau level bahagia tersebut? Mungkin Bu ya, saya akan mencoba yang pertama itu berkomunikasi dulu Bu dengan muridnya terkait permasalahannya, dan saya akan mencoba melakukan pendekatan-pendekatan Bu agar mengetahui apa sih yang menyebabkan murid tersebut itu menjadi kurang bahagia Bu. Oh begitu Bu ya. Kira-kira Bu nih, pendekatan seperti apa sih yang Ibu akan terapkan untuk mengetahui hal tersebut? Pendekatan yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan segitiga restitusi Bu ya. Jadi kita bisa mengobrol mulai dari topik sehari-hari sehingga anak tersebut nyaman untuk berbicara. Nah, setelah kita bisa membuat anak tersebut untuk nyaman untuk berbicara Bu, barulah kita gali lebih dalam apa sih yang menyebabkan anak ini tidak nyaman Bu, dan sehingga bebannya ini bisa keluar ke kita Bu, seperti curhat gitu Bu terhadap kita. Oh iya, Seperti itu, bagus Bu. sekali Bu, itu salah satu metode segitiga restitusi. Jadi dengan menggunakan komunikasi dua arah ya Bu, seperti Iya Bu, curhat betul sekali. ya. Jadi seperti ada timbal balik Bu antara benar, saya Ibu. dengan anak saya. Kemudian selanjutnya kita memberi ruang kepada anak-anak yang lainnya juga untuk terbuka, untuk saling berekspresi, sehingga anak-anak tersebut tidak hanya diam saja Bu. Otomatis kebahagiaannya juga akan bertambah kan Bu ya. Iya.
dengan memberikan pembelajaran yang bervariatif. Selain itu juga saya akan menerapkan model pembelajaran yang aktif, yang dengan menggunakan model pembelajaran juga apa Bu Yang namanya? inovatif ya, Bu, ya? yang inovatif Bu. Iya. Selain itu bisa menggunakan media pembelajaran juga Bu tentunya. Bagus sekali, menarik sekali rencana yang Ibu sampaikan. Saya pun sangat setuju. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Elmi akan merealisasikan rencananya? Ini kan rencana baik ya Bu Leti Iya. ya. Saya inginnya secepatnya Bu, kalau bisa besok akan saya saya laksanakan Bu rencana ini. Bagus sekali Bu Elmi. Ya baiklah, sudah lumayan banyak nih Bu kita ngobrol hari ini ya tentang kebahagiaan murid. Dan materi juga sangat menarik. Nah, dari obrolan kita yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Dari awal nih tadi kan saya datang ke Ibu, saya bingung kan Bu ya bagaimana permasalahan saya ini. Nah, setelah saya ngobrol dengan Ibu Leti, saya mendapatkan pencerahan dan solusi bagaimana cara mengatasi murid saya tentunya Bu. Jadi solusi yang kita dapatkan dari diskusi ini ada gitu Bu. Oke, baik, alhamdulillah Bu ya. Semoga rencana Ibu untuk membahagiakan anak murid Ibu bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu Elmi. Terima kasih Bu Leti ya atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya ini. Oh ya, sama-sama Bu Elmi. Sekian Bu ya, terima kasih Bu. Ya. Saya pamit Bu ya. Oh ya. Terima kasih Elmi. Mbak Rina. Masuk belajar lagi, Bu? Iya Bu, saya masih ada kelas ini. Oh ya, silakan Ibu Mari, Bu, Elmi. ya. Assalamualaikum. Iya. Oke, tadi saya lihat proses coachingnya lancar ya Bu sama Bu Elmi. Iya, alhamdulillah Bu, lancar dan berjalan baik. Dan jadi dari apa yang saya amati tadi nih Bu, saya ingin ada sedikit pertanyaan lagi nih sama Ibu tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, indikator apa sih yang sudah Ibu capai tadi? Ibu lakukan ya? Ya baik Bu, dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi dengan Ibu Elmi, saya melihat saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan menanyakan tujuan dari coaching yang dilakukan oleh Ibu Elmi tadi dengan saya. Lalu saya juga sudah menanyakan tentang identifikasi masalah yang dihadapi Ibu Elmi, dan juga saya mengarahkan Ibu Elmi untuk rencana aksi ke depannya dan juga tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan Ibu Elmi ke depannya. Oke, jadi kalau menurut yang saya amatin tadi Bu, proses yang Ibu lakukan pada saat proses coaching itu tadi sudah sangat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ya, Erlina. sudah sesuai dengan alur Tirta Alhamdulillah. juga. Kemudian tadi kan Ibu mengatakan di awal kita sebelum Ibu coaching ada dua Observasi tadi ya, Bu. ada dua kompetensi yang ingin Ibu capai ya. Iya. Yang pertama itu Bu? Pertanyaan Ya, berbobot. pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif ya Bu. Iya Bu, Nah, benar. jadi dari saya amati tadi tuh, Ibu sudah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Elmi. Itu terlihat dari pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan dari jawaban-jawaban Bu Elmi. Jadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan terbuka Bu, sehingga Bu Elmi juga menjawabnya itu dengan dengan leluasa. Iya. Jadi Bu Elmi mengungkapkan semua keresahan-keresahannya ya Bu ya tadi. Iya, Bu. Dan juga kemudian Ibu sudah melakukan proses coaching tadi, membimbing Ibu Elmi, membuat dia merenung dan juga menggali serta mengaitkan permasalahan-permasalahannya, sehingga Ibu Elmi sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu Iya ya. benar Bu. Kemudian juga pada saat Ibu mengajukan pertanyaan tadi juga sudah di waktu yang tepat Bu menurut saya Bu. Iya. Dan juga berdasarkan jawaban-jawaban Bu Elmi itu sendiri. Iya Bu. Kemudian Ibu pada saat proses coaching itu saya lihat sudah fokus juga
fokus bagaimana ibu meresponnya, dan juga ibu sudah memberikan tanggapan ataupun respon positif kepada Bu Elmi, dan juga ibu sudah memahami secara keseluruhan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Bu Elmi. Iya Bu, alhamdulillah. Oke, untuk yang terakhir nih Bu, Ya. kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin ibu capai? Baik Bu, tadi kan ada 3 kompetensi coaching ya Bu, yang sudah saya lakukan itu ada 2, yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif atau menyimak dengan baik. Nah, yang ingin lebih saya tingkatkan atau kembangkan lagi yaitu saya ingin coaching saya lakukan dengan kesadaran penuh atau freelance. Oke, jadi ibu ingin mengembangkan lagi di kompetensi kesadaran penuh. Iya, ya, benar Bu, ya. kesadaran penuh. Oke, semoga nanti kedepannya proses coaching ibu juga semakin mantap. Amin. Lebih baik lagi lah Terima pastinya kasih, Bu ya. Bu. Saya berterima kasih nih Bu sudah diberikan izin untuk melakukan observasi pada saat ibu coaching. Semoga proses kita observasi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya Bu. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Iya, ibu. sama Bu. Saya juga terima kasih dari kegiatan ini. Saya banyak belajar dari Ibu. Ya. Sama-sama. Ya. Demikianlah pelaksanaan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.